Ato Ismanto, Ketua Badan Advokasi Indonesia DPC Kabupaten Sukabumi di hadapan para ketua lembaga dan ormas juga media Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi. Melalui menyatakan salah terkait papan informasi proyek tempat pengolahan air kotor di RSUD Palabuhan Ratu. Setelah viral pemberitaan terkait dugaan papan informasi proyek abal-abal terkait pembangunan tempat pengolahan air kotor di RSUD Palabuhan Ratu, maka pertemuan dilaksanakan di ruang terbuka pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi antara para ketua lembaga Badan Advokasi Indonesia DPC Kabupaten Sukabumi dan Ormas Permabes juga Perguruan Sapu Jagat pada hari Rabu 21 Agustus 2024. H. Andi Rahman SKMMM Sekdis Kesehatan Kabupaten Sukabumi mengatakan, "Saya mewakili pimpinan yaitu Pak Kadis Kesehatan Kabupaten Sukabumi tentu harus berjalan sesuai aturan yang ada. Masukan dari kawan-kawan media juga dari BAI, Perguruan Sapu Jagat, dan Ormas Permabes ini kami akan dicermati dan dikaji lebih lanjut bahwa masukan tadi dari papan informasi proyek pelaksanaan, kemudian juga BPJS. Kemudian masukan-masukan pelayanan lainnya tentu akan kami kaji, dicermati untuk dijadikan sebagai acuan kami. Tentunya kami akan memberikan pelayan lebih baik lagi ke masyarakat terlebih dulu. Terima kasih." Yang kedua, setelah kejadian hari ini tadi adanya tuntutan bahwa persoalan papan informasi itu kan sudah kewajiban penyedia, tentunya itu memang harapan kami. Penyedia atau pelaksana atau siapapun menyuruh kepercayaannya bisa komunikasi ketika ada tamu yang datang ke kita agar bisa memverifikasi. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena memang yang menjelaskan itu yang punya kewajiban dari PPK. Kalau papan informasi proyeknya itu kewajiban penyedia, itu hanya kurang pengawasan PPK. Papan informasi proyek tersebut tidak ditegur sama pelaksana dalam kejadian tersebut. Setelahnya tahu, mungkin kami dari kawan-kawan media Perguruan Sapu Jagat, Ormas Permabes, dan Badan Advokasi Indonesia DPC Kabupaten Sukabumi. Mungkin itu statement kami. Insya Allah pertama akan mempertemukan, tadi sudah diinstruksikan ke PPK antara pihak lembaga BAI dan Ormas Permabes juga Perguruan Sapu Jagat bahwa akan mempertemukan pelaksananya atau Direktur CV Ardana Wicaksana, dan saya harap bisa bertemu direkturnya jadi bisa berkomunikasi sedetail mungkin. Sementara itu RD Alamangku Wibawa Lembaga Aliansi Indonesia mengatakan, pada kasus tidak adanya tulisan nomor kontrak dan nominal anggarannya, maka ini berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 6 pengadaan barang dan jasa menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Juga untuk pasal 7 yang berbunyi bahwa semua pihak yang terlibat dalam penyediaan barang dan jasa mematuhi etika, yaitu melakukan tugas secara tertib disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan PBJ bekerja secara profesional. Pasal 17 ayat 2 penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertanggung jawab atas A pelaksanaan kontrak, B kualitas barang atau jasa, C ketepatan perhitungan jumlah atau volume, D ketetapan waktu penyerahan, E ketetapan penyerahan. Jadi sangat disayangkan bila jabatannya Kadis atau Sekdis dan PPK ketika ditanya kontraktornya siapa tidak tahu, sehingga ada dugaan tidak pernah ke proyek dan mengherankan banyak orang. Ato Ismanto mengatakan, kita tadi pagi sudah ketemu dengan Kadis, Sekdis juga PPK yang menyampaikan bahwa mereka mengaku salah terhadap adanya papan informasi proyek yang tidak mencantumkan nomor proyek dan nominal anggarannya. Namun kami menyayangkan hal ini. Kenapa anggaran yang kini diketahui 3,1 miliar lebih ini indikasi dugaan akan dikorupsi karena sudah bohong dari awal proyek ini mulai sampai pada tahap 75%. Pekerjaan tempat pengolahan air kotor di RSUD Palabuhan Ratu ini sebelumnya viral disilumankan. Kami sangat miris melihatnya, makanya kami akan terus tindak lanjut baik ke Badan Advokasi Indonesia DPD maupun DPW ini serius kami bila perlu sampai terus ke ranah hukum. Kami siap karena ini jelas A1 data dan fakta nyata. Dari Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, reporter nasional Palapa TV RI Yan Sabta Nurdiansyah SE melaporkan. Pas mana mau demo mau apa ke rumah sakit mungkin tahu tuh. Yang dibilang sapu jagat bisa dibilang ada di rumah sakit. Kemarin juga atau mohon-mohon ke rumah sakit karena ini lingkaran rumah sakit. Mohon-mohon ini saya mau datang ke rumah sakit. Izin dulu, tidak semata-mata saya datang ke rumah sakit karena lingkungan rumah sakit gitu kan. Nah dari situ Pak Yayat mohon izin, mohon maaf. Menurut pandangan kami ada kesalahan apa di situ? Mungkin dari Bapak sebagai PPK ya. PPK dinas terkait nih, kira-kira berapa hari dari perjanjian sekarang Pak? Tadi sih kesepakatan karena ini prosesnya bukan lelang, bukan ini kan melalui katalog ya. Yang komunikasi katalog itu hanya PPK dan pemilik perusahaan itu. Tadi udah ada komitmen hari ini akan komunikasi
Dan saya harapkan yang jadi dinas ya besok pun harus selesai ini, harus ada gitu maksudnya komunikasi. Itu sih komitmen saya Pak, Bu ya, untuk tuntutan ini gitu. Cepat mungkin ya Pak. Secepat mungkin, jangan ditunda-tunda gitu. Harapan kedepannya seperti apa Pak dengan kejadiannya hari ini seperti ini? Antisipasi. Ini Pak, tadi saya ucapkan banyak terima kasih. Kenapa? Ini salah satu buat saya ini anugerah lah, membantu tugas saya terus terang Pak. Sosial kontrol ini yang saya harapkan itu. Dengan kejadian seperti ini ya jangan sampai terjadi lagi. Ya, jangan sampai terjadi lagi bahwa proses pelaksanaan harus sesuai dengan aturan kan. Kalau pekerjaan itu perpes ya perpes. Kalau pekerjaan itu belum perbub ya. Sesuai itu. Kita bertemu dengan Sekdis dan KPK pembangunan yang ada di rumah sakit. Dan alhamdulillah kita ngobrol panjang lebar terkait aluran dana, terkait air, pengelolaan air limbah yang nilainya itu 3 miliar lebih ya? 3,1 ya, Iya. 3,1. Betul. Alhamdulillah kita udah bertemu bagaimana kok bisa papan nama itu tidak ada nilai uang. Ya. Dan dari pihak instansi dinas terkait dia mengakui kesalahan pada waktu kita jumpa dan kita musyawarah, dan mereka memang sudah mengganti, tetapi bagi kita Perbuatan itu melawan sangat hukum. fatal Betul. kan, karena proyeknya itu sudah 75% baru ada plang nama yang sebenarnya gitu kan, perihal pembangunan seperti itu. Ya. Juga mungkin akan menyampaikan kepada Tipikor Polres Sukabumi. Insya Allah kita pasti akan sampaikan. Ya. Kita pasti akan sampaikan terkait temuan ini, karena di Kabupaten Sukabumi khususnya Pelabuhan Ratu, saya sendiri baru melihat ada proyek tidak ada nilai uang dan papan nama abal-abal gitu kan. Ya. Setelah kita datangi besoknya langsung Baru. diganti gitu kan. Ini ada apa nah ya? ini sementara kan yang punya tendernya itu kan orang Surabaya, sulit kontraktornya untuk dihubungi untuk dipertanyakan sama kita gitu kan. Oke. Dari pihak dinas itu sendiri apa ada satu perjanjian yang akan mempertemukan? Ya, dia juga tidak bisa untuk mempertemukan, jawabannya dia tidak tahu malah gitu kan. Yang tahu adalah VPK-nya gitu kan. Tapi dipilih kita tidak mungkin, tidak bisa menghubungi dan tidak tahu gitu kan dengan pemenang CP itu, karena ini CP bukan PT. Gitu. Tadi yang saya pertanyakan itu, karena itu di pasal 17 di situ diterangkan ayat 2 bahwa maksud dan tujuan di ayat 1 juga bahwa dimanapun kalau ada proyek itu harus dipampangkan adalah itu papan nama, karena papan nama itu untuk memberikan informasi yang kuat terhadap masyarakat atau di lingkungan atau pada siapapun. Nah pada saat itu saya pertanyakan, ini saya tidak tahu kalau memang ini sudah diperbaiki, cuman pada saat itu kurang lebih katanya udah 75% mereka itu tidak ada kejelasan. Satu dari nilai anggaran biaya, nilai biayanya, dan kedua nilai kontraknya itu disembunyikan. Yang saya pertanyakan, apa itu bentuk kesengajaan atau bagaimana kan itu? Ternyata begitu saya tadi ditanyakan tuh menurut Pak Sekdis dan juga itu KPK bahwa tidak pernah tahu katanya. Saya tidak pernah tahu ke lokasi, tidak pernah menanyakan, tidak pernah ketemu dengan kontraktornya, apalagi direkturnya. Jadi dia tidak pernah tahu, itu disayangkan lah. Jadi untuk kedepannya, dimanapun ada bangunan di wilayah kita, jadi kita harus tahu. Nah ini bagaimana masyarakat tahu? Orang Sekdisnya aja tidak tahu. Dan juga ini orang yang pengelolanya dia tidak tahu. Sekaligus pengawas, itu pengawas kan harus jelas sebenarnya, ada pertanggungjawaban. Karena di situ memerlukan ada keterbukaan di papan informasi itu untuk keterbukaan dan transparan, gitu kan. Nah, itu saya sangat menyayangkan yang tadi saya tanya, malah dia juga sudah mengaku salah. Masih. Cuman kalau dari saya dari Aliansi Indonesia itu sangat menyayangkan bangunan sekian besar
Sampai Kok tidak tahu. istilahnya sampai bilang tidak tahu itu, Tidak tahu tidak mau. punya nomornya, tidak tahu. Jadi isinya seperti itu. Kan anggarannya juga 3 miliar 112 juta baru tahu mungkin. Baru tahu mungkin ya, gitu kan? Siap, terima kasih Ketua. Iya. Aduh, ini luar biasa pokoknya. Papa nama, apakah ada faktor kesengajaan tidak tercantum di situ? Apa tidak tahu? Apa bagaimana? Ya dia jawab tadi bahwa saya belum pernah ke sana, tidak tahu. Nah, begitu ini sudah rame dipertanyakan, itu menyalahkan ke TPK. Itu Pak Yayat namanya. Jadi, tapi dia bilang sudah ditegur, TPK-nya beberapa kali tegur. Dan juga istilahnya dia sendiri juga bilang tidak tahu. Ya bagaimana masyarakat sekitar di situ tahu? Orang sekdisnya saja tidak tahu, gitu kan? Lalu saya tanyakan, Bapak bisa menghubungi nggak ke kontraktor? Ya nomornya juga tidak tahu. Kalau itu tidak dipang-pang dengan kesengajaan. Nah, yang kita bicarakan itu dari nominal 75% katanya yang sudah dibangun, gitu kan? Tidak menceritakan 20% yang akan datang. Karena begitu rame sama dia katanya diperbaiki. Baru diperbaiki. Apa nama itu? Berarti papan informasi Nah. tanpa nominal, tanpa nomor kontrak berbulan-bulan, Pak. Ya, makanya itu kan beberapa kali didatengin kan kesehatan Ya. sama